Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Suci Abifatul Salwah. Saya dari Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, NPM 21610200018. Saya dari kelas A semester 4. Di sini saya akan memaparkan ringkasan-ringkasan materi dari materi 1 dan materi 2 di mata kuliah Teknologi Multimedia. Pengertian pustakawan profesional menurut Nasihuddin 2011, ciri-ciri profesionalisme seorang pustakawan dapat dilihat berdasarkan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, menjunjung tinggi kode etik pustakawan. Kedua, memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, kecakapan, dan keahlian yang mumpuni dalam bidangnya. Dan yang terakhir, memiliki tingkat kemandirian yang tinggi. Bagaimanakah syarat-syarat pustakawan profesional? Yang pertama, tingkat pendidikan spesialis atau keterampilan yang diperoleh dari latihan-latihan penataran. Kedua, harus memiliki motif dan orientasi pengabdian kepada masyarakat, bukan imbalan kebendaan yang menjadi tujuan utamanya. Yang ketiga, mentaati kode etik jabatan, di mana sebagai seorang yang profesional di bidangnya, pustakawan harus menerima dengan ikhlas kode etik jabatan profesionalnya. 4. Tergabung dalam sebuah asosiasi, organisasi, dan perhimpunan atau ikatan. Pustakawan dalam dunia perpustakaan dan informasi. Yang pertama, edukator atau pendidik. Mendidik adalah mengembangkan kepribadian, mengajar adalah mengembangkan kemampuan berpikir, dan melatih adalah membiasakan dan mengembangkan keterampilan. 2. Manajer, yaitu pada hakikatnya pustakawan itu adalah manajer informasi yang mengelola informasi pada satu sisi dengan pengguna informasi pada sisi lain. Informasi yang banyak dan terdapat dalam berbagai wadah yang jumlahnya selalu bertambah harus dikelola dengan baik. Yang ketiga, supervisor. Sebagai supervisor, pustakawan harus dapat melaksanakan pembinaan profesional untuk mengembangkan jiwa kesatuan dan persatuan antara sesama pustakawan, sehingga dapat menumbuhkan dan meningkatkan semangat kerja dan kebersamaan. Selanjutnya, dapat meningkatkan prestasi, pengetahuan, dan keterampilan, baik rekan-rekan sejawat maupun masyarakat pengguna yang dilayani. Dan yang terakhir, mempunyai wawasan luas, pandangan jauh ke depan, memahami beban kerja, hambatan-hambatan, serta bersikap sabar, tetapi tegas, adil, objektif dalam melaksanakan tugasnya. Peluang dan tantangan pustakawan dalam menggunakan teknologi media di dunia perpustakaan dan informasi. Seorang pustakawan profesional diperlukan untuk menjawab tantangan yang diberikan dengan memanfaatkan adanya teknologi informasi. Pustakawan profesional adalah pustakawan yang memenuhi beberapa standar kompetensi, antara lain yang memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai, bersikap terbuka terhadap hal-hal baru, kreatif, dan yang terpenting mau belajar. Ikatan Pustakawan Indonesia sebagai organisasi profesi pustakawan di Indonesia sebenarnya mempunyai peran strategis dalam upayanya memajukan dunia perpustakaan dan kepustakawanan Indonesia. Selanjutnya, materi yang kedua. Konsep teknologi pustaka. Teknologi dalam bidang perpustakaan dibatasi pada teknologi pengadaan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran berbagai jenis informasi dengan memanfaatkan komputer dan telekomunikasi. Pemanfaatan teknologi informasi di perpustakaan antara lain, yang pertama, pencarian katalog akan lebih mudah. Kedua, pengguna akan dapat mencari katalog perpustakaan dari luar perpustakaan. Yang ketiga, memberikan layanan informasi yang lebih baik. Yang keempat, mudah untuk mengedit dan memperbarui informasi bibliografi. Yang terakhir, membuat lebih banyak ruang di perpustakaan, image perpustakaan Anda akan meningkat. Karakteristik teknologi pustaka. Karakteristik teknologi dibagi menjadi dua proksi. Proksi pertama adalah sistem informasi tertentu yang digunakan oleh satu individu pemakai, terkait dengan apakah individu tersebut menggunakan lebih dari satu sistem informasi. Proksi kedua adalah sistem informasi pada departemen dari individu tersebut. Kelebihan dan kekurangan teknologi pustaka. Pertama, tidak dibatasi ruang. Setiap pengguna dapat mengakses perpustakaan digital tanpa harus datang ke perpustakaan, selama pengguna mempunyai koneksi dengan internet. Yang terakhir, tidak dibatasi waktu. Akses ke perpustakaan digital dapat dilakukan 24 jam dalam sehari, dapat diakses kapan saja, tanpa batas waktu, selama pengguna terhubung dengan internet. Lalu kekurangannya,
yakni pengguna masih banyak yang lebih menyukai membaca teks tercetak daripada teks elektronik. Lalu proses digitalisasi dokumen membutuhkan waktu yang cukup lama, dibutuhkan keterampilan dan ketekunan dalam mengembangkan dan memelihara koleksi digital. Awal perkembangan teknologi pustaka. Pada masa-masa awal perkembangannya, ada perbedaan konsep dan penyebutan atau istilah berkaitan dengan perpustakaan digital. Di Inggris misalnya lebih menyukai konsep dan istilah perpustakaan elektronik. Amerika Serikat yang langsung dengan istilah perpustakaan digital. Sebagaimana diuraikan oleh Rusbrecht 1998, terdapat perbedaan antara Electronic Libraries Program di Inggris dengan Digital Library Initiatives di Amerika Serikat. Terlepas dari perbedaan antara ELIB dan DLIB, namun yang paling penting adalah persamaan yang juga menyolok dari keduanya, yakni bermula di lingkungan perguruan tinggi dan keduanya langsung memikirkan persoalan pemanfaatan sumber daya secara bersama-sama dalam skala besar. Sekian pemaparan materi dari saya. Dari ringkasan materi 1 dan materi 2, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.